Tugu di Nusantara bukan sekadar tumpukan batu atau monumen beton, melainkan cermin perjalanan budaya masyarakat kepulauan yang dihuni sejak ribuan tahun lalu. Setiap tugu menyimpan kisah tentang penguasa, upacara sakral, batas wilayah, hingga peristiwa bersejarah yang membentuk identitas kolektif. Dalam lintasan sejarahnya, tugu berevolusi dari batu tegak ratusan kilogram pada masa megalitik menjadi prasasti berarca pada era kerajaan Hindu-Buddha, lalu bertransformasi lagi di masa Islam dan kolonial, hingga menjelma menjadi ikon nasional di era kemerdekaan. Eksistensi tugu mencerminkan bagaimana manusia mengabadikan memorinya, antara merayakan kemenangan, menghormati leluhur, atau menegaskan identitas bangsa. Dalam video ini kita akan membahas asal mula tugu dari warisan leluhur hingga peran tugu sebagai lambang identitas suatu wilayah. Sejarah tugu di Nusantara dapat ditarik jauh ke masa prasejarah, tepatnya pada zaman megalitikum, sekitar 3.500 hingga 1.500 sebelum Masehi. Pada periode ini, manusia mulai membangun struktur batu besar yang disebut menhir cikal bakal tugu. Menhir adalah batu tegak, didirikan untuk menghormati nenek moyang, menandai situs pemakaman, atau menjadi simbol kekuasaan kepala suku. Tradisi ini berkembang luas di berbagai wilayah, seperti di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sumba, dan Nusa Tenggara Timur. Situs Bori Kalimbuang di Toraja menjadi salah satu contoh nyata warisan ini. Di sana, berdiri ratusan menhir yang dibangun untuk menghormati leluhur dari kalangan bangsawan. Setiap batu yang ditancapkan mewakili seorang tokoh yang dianggap berjasa. Begitu pula di situs Lebak Sibedug, Banten, di mana sejumlah menhir berdiri sebagai bagian dari kompleks pemujaan roh-roh nenek moyang. Batu-batu ini dipercaya memiliki tenaga sakral, menjembatani dunia manusia dengan dunia roh. Teknologi pembangunan tugu pada masa megalitik sangat sederhana. Masyarakat megalitik bergotong royong untuk mengangkat dan menegakkan batu-batu besar dengan menggunakan alat bantu tali dan kayu. Selain itu, mendirikan menhir juga melibatkan ritual dan upacara tertentu yang memperkuat nilai-nilai spiritual dari tugu. Dengan demikian, tugu pada masa ini bukan sekedar penanda fisik, melainkan juga representasi keyakinan, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara pada abad keempat Masehi membawa transformasi besar dalam budaya lokal, termasuk dalam tradisi pembangunan tugu. Di masa ini, tugu tak lagi sekedar menhir batu sederhana, melainkan menjadi bagian dari arsitektur keagamaan yang lebih kompleks. Dalam mitologi Hindu, pengaruh ajaran India memperkenalkan konsep Gunung Meru, gunung suci sebagai pusat alam semesta, yang diwujudkan dalam bentuk bangunan tinggi seperti candi dan stupa. Salah satu manifestasi awalnya adalah lingga, tugu berbentuk silindris yang melambangkan Dewa Siwa. Lingga banyak ditemukan dalam kompleks candi Hindu, misalnya pada Candi Canggal atau Candi Gunung Wukir di Jawa Tengah, di mana sebuah prasasti bertuliskan pendirian lingga sebagai tanda kekuasaan Raja Sanjaya. Pendirian lingga sekaligus merupakan pengesahan kekuasaan seorang raja dalam ikatan sakral antara manusia dan dewa. Selain itu, budaya Hindu-Buddha juga melahirkan tradisi menulis prasasti pada batu besar atau tugu. Prasasti-prasasti ini berisi catatan penting seperti kemenangan perang, pendirian kerajaan, atau hukum-hukum baru. Salah satu contohnya adalah prasasti Kedukan Bukit dari abad ke-7, yang menceritakan perjalanan dan kemenangan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Dalam konteks ini, tugu menjadi media komunikasi resmi yang mengukuhkan legitimasi kekuasaan dan prestasi politik. Transformasi ini menunjukkan bagaimana tugu beralih fungsi dari simbol spiritual kolektif menjadi instrumen negara dan kekuasaan. Meski tetap bermuatan sakral, tugu Hindu-Buddha membawa makna yang lebih kompleks. Sebagai lambang ketuhanan, kekuasaan politik, dan struktur sosial yang tersusun rapi. Ketika Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tugu tetap bertahan sebagai bentuk ekspresi budaya, namun dengan interpretasi baru. Di masa ini, konsep tugu mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai Islam,
yang lebih menekankan keesaan Tuhan dan kesederhanaan. Tugu-tugu Islam banyak dijumpai dalam bentuk makam-makam wali dan sultan yang sering dihiasi dengan batu nisan besar berornamen kaligrafi Arab. Misalnya makam-makam Wali Songo di Jawa, di mana nisan besar berfungsi sebagai tanda penghormatan, sekaligus simbol status keagamaan. Batu nisan ini seringkali diukir dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, tugu juga muncul dalam bentuk tiang bendera atau tiang penanda wilayah kekuasaan kesultanan. Misalnya, di Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram, tugu sering didirikan di tengah alun-alun atau di pintu-pintu gerbang kota. Fungsi ini mempertegas eksistensi politik Islam yang menggabungkan kekuasaan duniawi dan nilai-nilai keagamaan. Era kolonialisme yang dimulai pada abad ke-16 membawa corak baru dalam pembangunan tugu di Nusantara. Kolonial Belanda, misalnya, banyak mendirikan tugu-tugu peringatan untuk mengenang peristiwa penting, tokoh-tokoh besar mereka, atau sebagai simbol dominasi kekuasaan. Salah satu contoh terkenal adalah Tugu Palputih di Yogyakarta, yang awalnya didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755, namun kemudian dipugar oleh pemerintah kolonial. Meski makna awalnya sebagai simbol keseimbangan kosmis Yogyakarta, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam era kolonial, maknanya bergeser menjadi monumen umum tanpa makna spiritual lokal. Di kota-kota lain seperti Batavia, sekarang Jakarta, Semarang, dan Surabaya, banyak didirikan tugu peringatan perang atau ekspedisi militer. Tugu-tugu ini tidak hanya memperingati peristiwa sejarah, tetapi juga menanamkan pesan kekuasaan kolonial kepada penduduk lokal. Mereka menjadi tanda visual bahwa wilayah tersebut kini berada di bawah kendali bangsa asing. Namun seiring waktu sebagian tugu kolonial di Nusantara diubah atau diberi makna baru oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Beberapa di antaranya bahkan dipertahankan sebagai bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, tugu kembali mengambil peran penting sebagai simbol nasionalisme dan semangat kebangsaan. Di berbagai daerah dibangun tugu-tugu peringatan perjuangan rakyat melawan penjajah, pahlawan nasional, dan semangat gotong royong. Tugu proklamasi di Jakarta, Tugu Pahlawan di Surabaya, dan Monumen Nasional Monas di Jakarta adalah contoh nyata bagaimana tugu dijadikan penanda momen besar dalam sejarah bangsa. Monas sendiri dirancang dengan konsep filosofis. Api di puncaknya melambangkan semangat perjuangan yang tak pernah padam. Di tingkat lokal, tugu juga berfungsi sebagai identitas daerah. Misalnya, Tugu Khatulistiwa di Pontianak menandai lokasi garis Khatulistiwa. Sementara Tugu Yos Sudarso di Merauke mengenang jasa pahlawan yang gugur demi mempertahankan Papua Barat. Dalam setiap tugu terpatri pesan akan nilai-nilai heroisme, persatuan, dan harga diri bangsa. Era modern juga melihat diversifikasi tugu menjadi bagian dari seni kota. Banyak daerah membangun tugu-tugu tematik sebagai representasi budaya lokal dan identitas kota seperti Tugu Durian di Medan, Tugu Salak di Bogor, Tugu Keris di Solo, dan yang sedang viral Tugu Biawak di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam perjalanan sejarahnya, tugu di Nusantara mengalami transformasi bentuk, makna, dan fungsi. Dari menhir purba yang sakral, lingga yang politis, batu nisan yang religius, hingga monumen nasional yang heroik, semuanya menunjukkan betapa pentingnya simbolisasi dalam kehidupan masyarakat. Tugu bukan sekadar benda mati, ia adalah batu yang bernyawa, menghidupkan kembali kenangan, keyakinan, dan perjuangan. Setiap ukiran, setiap puncak yang menjulang, membawa pesan kepada generasi masa kini. Bahwa untuk membangun masa depan, kita harus selalu mengingat dan menghormati jejak-jejak yang telah dibangun oleh leluhur.